Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi di The Content. Dan kali ini edisi lebaran gak sih? After. Berarti kita minal aidin wal faizin dulu. Minal aidin wal faizin. Kamu banyak salahnya mas. Saya banyak salahnya mungkin ya. Ya begitulah kurang lebih. Oke, kali ini kita kedatangan seorang DJ legend bukan? Bukan, masih hidup soalnya. Kalau kata narasumber sebelumnya, kalau legend itu berarti dia sudah tiada. Sudah tiada. Sebenarnya aku nggak ada sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya nggak ada. Jangan terlalu filosofis mas, nanti berat. Kita hari ini kedatangan DJ Milky Way. Halo, Mas halo. Milky Way. Apa nama kontennya? The Content. The Content. The Content. Halo, The Content. Mas Milky Way. Halo, emang Mas. Itu nama akte ya? Apa nama KTP atau sebenarnya gini Mas, kalau nama Milky Way itu berasal dari harapan, sebuah harapan Mas. Oh berarti itu nickname ya? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Harapan. Sebelum jauh-jauh, siapa yang ngasih nama Milky Way itu siapa mas? Awalnya gini, saya ini kan hidup ini kan sudah terlalu larut dalam kesedihan. Sehingga akhirnya muncul sebuah harapan. Yang Susu? dimana, bukan. Oh Milky? Bukan, beda lagi. Jadi harapannya tadi itu kayak seolah-olah orang berharap bisa naik ke bulan. Banyak orang berlomba-lomba naik ke bulan. Nah, daripada capek-capek naik ke bulan, udah lihat saya aja. Gitu. Saya adalah harapan sebenarnya gitu. Anda merasa Anda itu representatif dari bulan? Representasi dari sebuah harapan. Oh, dari sebuah harapan. Bukan bulannya ya? Bukan bulannya. Kalau bulan secara apa? Secara angan-angan tuh indah. Padahal kalau secara aslinya ya bopeng. Makanya itu lonjong. Makanya saya bukan bulan sebenarnya. Harapan saya. Wah, apa yang mau diharapkan dari orang seperti Anda? Banyak mas. Oh, banyak. Ini kayak kemana-mana ini ya ngobrolnya. Oke, Mas Milky Way. Nama aslimu itu siapa sih mas? Nama asliku sebenarnya Yahya. Panggil aja Yahya. Gitu. Oh. Orang banyak kenalnya namanya Yahya pasti. Yahya. Yahya. Nabi. Oh, Nabi Yahya. Ya. Namanya cukup kenabian untuk menjadi seorang DJ. Harusnya sih Nabi Yahya juga representasinya ya ke saya ini sebenarnya. Cuma nggak kelihatan aja. Saya nggak mau ngomong gitu. Saya nggak mau nyenggol gitu. Oke. Terlalu sensitif. Oke, Mas Milky Way. Ya. Udah berapa lama jadi DJ, Mas? Jadi DJ sejak tahun 2018 awal. 18 awal aku udah mulai jadi DJ. Oh, sebelumnya? Sebelumnya aku band-bandan, metal juga iya, pop punk juga iya, pop iya. Terus habis itu gara-gara apa ya, ngelihat satu konten, dulu bahasanya bukan konten sih, dulu tuh ngelihat satu video di YouTube. Terus habis itu kok menarik ini, DJ-DJan kok menarik. Oh, gitu. sudah ada di era YouTube ya? Waktu itu sudah lah, 2018 sudah bandnya lah. Apa bandnya? Dulu bandku gak terkenal sih mas. Enggak, maksudnya bandnya musiknya apa tuh? Dulu musiknya metal. Pertama kali metal? Awalnya itu pop dulu, terus habis itu geser ke metal, hardcore. Sebentar, kayaknya ini vokalis ya? Bukan mas. Oh bukan? Salah saya. Kalau vokalis pasti saya juga banyak cewek ini mas. Oh berarti sekarang gak ada cewek terus jadi ganti ke DJ gitu? Akhirnya setelah ganti DJ dapet cewek. Oh dapet cewek akhirnya setelah ganti DJ. Emang gitu ya mbak ya? Nah disclaimer aja di sini ada ayangnya. Dan juga hadir. Makanya dia ngomongnya nggak tahu berani aneh-aneh nggak nih. Los aja. Terus. Perjalanan bermusiknya? Oke, awalnya itu pop-popan dulu dari SMA. Terus habis itu geser ke metal itu gara-gara lingkungan ya kan. Bapakku dulu emang musisi. Kebetulan musisinya dia itu dari aliran genre punk rock, rockabilly kayak gitu-gitu. Terus habis itu Emang dari keluarga musik? Enggak dibilang keluarga musik enggak juga, cuman orang tua suka aja sama musik dan memang termasuk dibilang legend juga. Awalnya dari tahun berapa mulai metal-metalan tuh? Metal dari 2015. Itu umur berapa ya mas? Sekitar umur berapa ya? 22, 23 kalau nggak salah. 22, 23. Ya segitulah, 23-an lah. 22, 23 berarti dirimu nggak menikmati masa SMA sambil ngeband gitu nggak? Menikmati sih, cuman nggak intens ya waktu itu. Apa jangan-jangan SMA-nya umur 22, 23? Kayaknya goblok banget. Enggak goblok sih, enggak goblok. Aku enggak terlalu percaya orang yang pendidikannya enggak naik, apalagi sampai goblok dulu ya, sekarang enggak. Sekarang banyak yang goblok sih. Kebanyakan band-bandan. Oke. Berarti umur 22, 23 itu mulai ngeband lah ya? Band-bandan. Itu profesional, udah dibayar? Atau masih
Waktu itu cuman justru kita regis. Dulu itu ada namanya zaman itu regis. Oh, jadi kalau ada band metal show terus habis itu ayo buat cari band opening, nah itu sistemnya sekarang regis. masih ada nggak sih regis? Udah nggak ada ya perasaan? Kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Tuh. Udah nggak ada sekarang. Yang di era kita itu ya masih ada ya? Ada mau regis, ngeband ada itu regis. regis ya? Iya, harus regis itu dulu. 100.000, 150.000. Bener segituan. Itu mainnya itu cuma 2 lagu ya? 2 lagu itu pun di sore gitu, nggak ada penonton gitu. Udah nggak ada penonton dan di era kita itu nggak ada konten ya? Iya nggak ada dulu. Jadi sebar stiker dulu tuh sebar stiker. sebar stiker ya. Ada band legend Surabaya, dia sebar OT. Nama bandnya apa ya aku lupa. Tapi ini beneran, Dia bikin Siapa, sensasinya. Aku lupa nama bandnya. Oh, tapi ada dia ya? itu angkat tangan nih. Kita mulai sebar-sebar nih. Biasanya kan kalau di zaman dulu itu ya ada band habis perform misalnya kayak apa ya waktu yang aku pernah nonton ya. Kayak Blink Satan. Blink Satan, tahu. Mas Blink Satan tuh sebar stiker, gini dan sebagainya. Ya, Kalau ya. nggak salah Blink Satan ya aku lihat ya. Ya. Harusnya sih nggak salah harusnya. Di pensinya SMA 4 waktu itu. Sebar OT. Bukan Blink Satan yang sebar OT. Jadi Band angkat opening. tangan gini nih, Blink Satan nih. Ini aku ceritanya Blink Satan. Nyuruh teman-teman yang nonton tuh angkat tangan, terus mereka lempar stiker. Jadi udah kayak ketika vokalisnya tuh sudah nyuruh angkat tangan, tuh siap-siap tuh stikernya dilempar. Nah ini ada satu band ya, angkat tangan semua, bawa kresek nih, bawa kresek besar, bawa OT satu-satu. Kayaknya ini Jadi deh. apa ya, lebih unik lah di zaman itu ya. Iya. Ya aku mau coba sih di bandku, cuman kayaknya teman-teman nggak siap sih, nggak siap bawanya. Sebenarnya sih seru sih, sebenarnya itu seru, unik juga gitu loh. Oke Mas, menginjak dari tahun 2000 berapa tadi? Mulai ngebandnya? Band-bandan 2014. 2014. Itu ke metal, terus ke punk, ke pop. Popang. Biasanya Oh. lebih sedikit romance gitu. Itu jadi apa? Personil jadi apa? Selama jadi band-bandan metal sampai ke popang itu jadinya basis sih. Jadinya ke pemain bass. Pemain bass. Pemain bass itu apa ya? Isunya itu adalah pemain gitar yang nggak kepake. Bener, memang itu sebenarnya kan karena nggak ada yang mau jadi bass karena itu mau nggak ke expose memang sebenarnya. Yang ke expose itu kalau di band-band biasanya itu vokal, gitar, drummer itu ke expose terus. Padahal ya kalau kita ngeband ini ada drum, nggak ada gitar itu masih bisa loh. Drum nggak ada gitar, oke. Drum ganti pemain keyboard atau ganti saxophone. Ya gitu. bisa. Tapi kalau nggak ada pemain bass itu kayaknya itu aneh loh. Sebenarnya iya mas. Secara komposisi musik itu kayak kurang manis gitu. Tapi kasihan ya teman-teman yang basis yang udah terlanjur dapat stigma jelek gitu ya. Iya, ya resiko lah. Jadi basis resiko kayak gitu. Nah selain pemain bass pernah pindah ke alat musik yang lain? Pernah nyoba di gitar, pernah. Bertahan berapa lama itu? Gitar cuman ya 3 kali manggung kalau salah. Waktu itu jadi edisional. Terus dipecat? Enggak, karena kan edisional gitu loh. Jadi ya pakai aja. Nah aku penasaran nih dari pemain bass pernah ke gitar. Soalnya aku juga ngeband dan sampai hari ini nggak kepikiran untuk jadi DJ. Jangan, apa Mas. sih yang bikin dirimu itu memilih untuk jadi DJ? Karena bandnya nggak laku-laku, enggak gitu. Maksudnya ya karena dari band kan dari 2017 2016 kalau nggak salah itu udah mulai ada synthesizer itu. Yang pernah aku kenal itu namanya bandnya itu Tek Attack sama Asing Alessandria kalau di metal ya. Itu dia udah mulai pakai sampling synthesizer, kayak sampling ya suara-suara robot gitu kan. Akhirnya kok tertarik, ini apa ya ini? Ini suara apa ya? Ada di situ lah aku ngulik. Ketemu lah itu DJ. Kalau kecenderunganku ya, aku tahu atau punya experience, ada sound yang kayak gini, ada suara yang kayak gini. Ada satu musisi yang cukup berkesan untuk masalah penggunaan suara aneh-aneh itu, beliau gitarisnya Padi, Ari Padi itu penggunaan efeknya nggak lazim. Oh ya? Bahkan sampai sekarang pun diakui sebagai salah satu profesor efek. Oh ya? Profesor efek ya, Ari Padi. Bukan Piunya ya? Bukan Piunya? Bukan Mas Piu. Oh, Mas Ari. Saya kira Piu malah yang jago. Bukan. Mas Ari. Nah, Mas Ari itu pakai suara yang aneh-aneh. Jadi aku pun punya kecenderungan tertarik dengan, wah ini sound yang aneh nih. Ini sound yang aneh. Aku kepikiran untuk menggunakan sound itu. Ngulik sound itulah bahasanya. Ngulik sound-sound yang aneh yang nggak pernah dipakai semua. Tapi masih di ranah ngeband. Aku sendiri sebenarnya agak penasaran sih dengan teman-teman DJ ya, dengan teman-teman DJ dari apa yang mereka secara performnya. Ini secara sudut pandangku secara pribadi ya. Nge-DJ itu ngapain sih? Muter lagu, muter MP3 enggak sih? Muter kayak apa ya? Kayak misalnya kalau kita ngeband nih, Aku main alat musik nih.
Ya, challenge-nya adalah ya aku mainkan lagu itu dengan Skill baik. ya, paling nggak pakai skill. Kita ngomong skillnya belakangan lah. Kita mainin lagu itu dengan baik sampai orang tuh bisa dengerin lagunya, bisa ikut nyanyi. Pertanyaannya kalau DJ nih, mereka main nggak? Dirimu kalau nge-DJ nih, apa sih? Challenge-nya apa sih? Maksudnya kalau nge-band itu kan kamu main nggak salah, nah gitulah. Ya, tahu. Aku Salah perform nih, chord aku main gitu-gitu gitar, ya. aku main gitar, aku main ya seret. Misalnya chordnya F, G, Ya. E, A minor misalnya. Nah, udah main gitu aja nggak salah, genreng yang enak, penyanyiku bisa nyanyi, orang bisa ngikuti, kalau lagunya tahu gini dan sebagainya. Nah, itu challenge karena banyak main gitar yang mainnya belepotan, mainnya salah-salah, soundnya jelek, vokalisnya fals. Itu challenge-nya sih pemain musik ya. Nah, kalau DJ itu challenge-nya kemana sih? Sebenarnya apa sih? Maksudnya mikirnya teman-teman DJ itu performnya itu gimana sih? Oke, gini ya. Jadi ini buat kalian yang pengen jadi DJ juga ya. Maksudnya gini. Jadi DJ itu memang benar secara garis besar muterin lagu yang udah jadi. Itu di play di sebuah alat yang namanya CDJ. Kalau yang normalnya standar alat DJ lah. Alat DJ. Ya, alat DJ. Kita sebut kayak alat musik lah ya, mau gitar, mau drum ya. Ini sama kayak DJ. sama kayak gitu. Cuman ini alat DJ. Memang khusus kayak pemutar musik yang udah jadi. Nah, kalau misalnya apa yang dicari di DJ, apa yang skill yang bisa dipakai, itu banyak sebenarnya, kompleks. Kalau misalnya teman-teman yang lain juga mau belajar ya, sebenarnya itu di DJ itu nggak hanya cuman play lagu aja gitu. Kita juga harus bisa yang namanya baca crowd, kita harus tahu ini nanti musiknya mau diarahin kemana. Sama kayak di band mungkin, lihat nih misal kita main di cafe A gitu, terus tiba-tiba penontonnya itu misalnya sekitar umuran 25-30 tahun misalnya gitu. Nggak mungkin kalau kita nyanyiin lagu-lagu yang dangdut atau gimana, atau mungkin nggak mungkin juga, maksudnya ada genre khusus yang dimainkan. Nah, tugasnya DJ itu adalah ngebaca gimana supaya orang-orang yang dengerin kita main itu nggak cuman dengerin aja tapi kebawa suasananya gitu. Bisa jadi tiba-tiba yang awal mainnya sedih terus tiba-tiba ganti ke yang happy kayak gitu-gitu bisa. Itu pertama, harus baca crowd. Yang kedua, ya permainan di DJ itu nggak hanya cuman klik play terus pause, nggak hanya itu aja. Ada yang namanya ngejar tempo, mungkin bahasa awamnya itu ya, ngejar tempo. Ada yang namanya beat matching. Beat matching itu kayak ngepasin antara lagu A sama lagu B ini supaya cocok ini gimana. Banyak hal, sebenarnya banyak hal gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di band mungkin bahasanya kayak mainnya tuh medley. Medley itu nyambung sih, nyambung satu lagu dengan lagu yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu. Berhenti ya? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Mainnya di DJ itu kayak gitu. Jadi ya gimana cara nyambungin dari lagu 1 ke lagu 2 supaya match, supaya cocok, supaya enak didengerin sama orang itu gimana? Jadi gini aja deh. Aku pernah lihat ada kafe nge-hire band, panggil band reguler, ada reguleran band di kafe. Aku juga pernah lihat ada reguleran DJ di kafe. Ya, aku nggak pernah tahu sih teman-teman DJ mainnya berapa lama. Karena jujur ya, aku nggak pernah notice ketika DJ perform. Jadi ketika ada DJ perform, yang aku tahu ada musik diputar. Udah nggak pernah notice nontonin DJ-nya yang wah DJ-nya kayak gini. Ya, aku kurang bisa, kurang tahu menikmati DJ. Kalau misalnya ada yang ngeband, ketahuan kok. Misalnya kita nggak nonton nih ya, terus pemain drumnya mabuk lah, bukan mabuk lah, pemain drumnya ngantuk lah misalnya, dia mukulnya salah, itu kan notice kok pasti ada yang salah dari yang keluar. Suaranya itu pasti, loh kok gini sih mainnya, loh kok gini. Akhirnya kita jadi notice misalnya. Atau mungkin pada waktu ngebawain lagunya enak, suara vokalisnya ini enak banget. Dia bawain lagunya Dewa, dia bisa bawain lagunya Dewa dengan versinya dia. Kita pasti noleh. Tapi kalau DJ, kan gimana ya? Aku dengerin lagunya siapa misalnya lagunya Maroon 5 misalnya. DJ mainin lagu Maroon 5, ya. Itu kan sama kayak Maroon 5 yang aku denger sebelumnya ya maksudnya ya. Nah itu gimana maksudnya itu? Sebenarnya gini, di DJ itu punya keahlian lebih di produksi. Jadi DJ itu nggak hanya melulu muterin lagu yang udah ada jadi, enggak. Tapi bisa namanya itu di remix lagi ya. Itu bisa di remix lagi dengan versinya dia sendiri. Sama halnya kayak band, dia cover. Mungkin kalau DJ namanya di remix, pakai versinya dia sendiri. Sebenarnya bisa. Gini. Kalau band misalnya, dia akan perform di sebuah kafe itu biasanya mainnya kan sesi pertama sekitar 30 sampai 45 menit. Sesi pertama kita main selama 30 menit. Kalau misalnya anak band ya 30 menit. 30 menit itu kita akan ngebawain
6 lagu misalnya, 6 lagu. Nah kalau anak band mah lagu pertama, selesai lagu pertama. Nah, kita sambung bukan kita sambung sih, kita lagu pertama kita selesaikan dulu. Terus ke lagu kedua. Nah, habis itu lagu ketiga seperti. Nah kalau DJ gimana? Ya itu langsung. Jadi kalau di DJ itu nggak ada jeda kalau bisa. Sama halnya kayak muter MP3 di flash disk atau di HP atau di gimana ya. Colok sound habis itu di play. Ya sama halnya kayak gitu. Cuman yang bikin beda di DJ itu adalah genre pasti. Itu kelihatan sendiri, pasti genrenya beda. Terus remixnya juga pasti versinya versi DJ, bukan yang versi band juga gitu. Itu yang bikin beda. Nggak boleh? Sebenarnya bukan nggak boleh, sah-sah saja. Asalkan apa ya istilahnya? Musiknya DJ EDM ya? Electronic Dance Music ya? Sebenarnya EDM itu adalah world dari keseluruhan dari berbagai genre. Ada namanya EDM, salah satunya itu EDM. Sebenarnya kalau misalnya ditarik ke belakang lagi, genrenya apa aja sih di DJ? Semua genre itu bisa masuk, pop bisa masuk. Tergantung nanti konteksnya maunya main kayak gimana, mau dibawa arahnya kemana, konsepnya gimana. Sama kayak band, ketika band mau manggung di suatu tempat A misalnya, ya kita mau bawa musik rock atau mau bawa musik pop. Nah, sama halnya kayak gitu. Karena fair ini ya di teman-teman apa ya bahasanya, di teman-teman lingkungan atau mungkin di teman-teman skena. Ya, benar. Apaan tuh sekarang skena? skena. Di teman-teman lingkunganku ya yang sama-sama nggak ngerti cara menikmati DJ. Ya. Tapi kita sama-sama cari tahu, sama-sama kepo loh. Secara kitanya nikmati DJ itu gimana sih? Tapi kok semakin bermunculan DJ yang baru. Semakin kayaknya lah apa sih? Sampai ada yang bilang kayaknya kamu nggak mabuk deh. Kalau kamu mabuk nikmatin DJ itu enak. Lah bukan, aku sebagai pemain musik ya lihat. Ini bukan mendiskreditkan ya. Aku benar-benar nggak tahu nih. Nggak tahu. Dan muncul juga DJ mah pemain MP3. Nah sampai ada stigma seperti itu. Sampai ada stigma seperti. Nah ini aku makanya mumpung dirimu DJ ya, ada di hadapanku. Aku mau ngebedah nih maksudnya. Apa sih sebenarnya gimana sih cara menikmati perform seorang DJ? Kalau aku lihat ya kalau di YouTube misalnya, di konser-konser, di konten-konten YouTube, apa sih konser-konser EDM? Iya sama aja konser. Ya, kayaknya mereka kok asik banget ya ketika DJ-nya ngeplay lagu, terus mereka joget-joget. Pertanyaanku simpel, apa bedanya sama ngeplay MP3 dengan sound yang dikencengin? Apa enggak? Gimana gitu loh maksudnya kok? Oke. Jadi gini mas. Kalau di DJ itu memang sama halnya kayak play MP3, cuman ada sisi-sisi lain yang nggak semua DJ itu bisa, bahkan nggak semua DJ ya ini ya bisa. Dia dituntut untuk bisa one man show, mau nggak mau, crowd control bahasanya itu. Kalau yang kalau orang tahu itu kayak gimana caranya narik massa itu supaya bisa ngikutin gerakan DJ. Atau instruksinya DJ, entah itu dari musiknya atau dari gerak-geriknya. Sebenarnya kayak gitu. Itu one man show. Kalau di band mungkin sama kayak halnya di vokal. Vokal harus bisa harus bisa narik massa supaya ikut nyanyi, supaya bisa ikut gerakannya vokalnya. Misalnya let's say vokalnya ngomong ayo tarik ke kanan. Sama-sama kayak halnya kayak gitu. Nah, cuman bedanya kalau DJ itu one man show. Selain one man show, dia juga harus bisa menjaga penampilannya. Ya daya tariknya DJ ya bukan dari musiknya, sebenarnya dari DJ-nya sendiri, personalitinya dari DJ-nya sendiri gitu. Kalau musik mah semuanya sama kurang lebih. Kalau menurutku mah itu bukan ke musik ya mas, itu lebih ke lebih ke show entertainnya sih. Sama sih mas, itu sama. Maksudnya gini, kalau dari dirimu ngomong bahwasanya kita sebagai pelaku entertain, pelaku hiburan ketika kita manggung nih, mau anak band, mau anak DJ. Sebenarnya sama aja. Sama-sama harus bisa menguasai crowd, harus bisa mengentertain. Yang jadi pertanyaanku adalah, gimana sih menikmati entertainnya DJ ini loh? Maksudnya, apa ya? Gimana ya ngebahasanya ya? Gini mas, sebenarnya musik DJ itu kan gini deh. Kalau anak band ini effortnya nih ya, mainin lagunya, melajarin lagunya. Kita latihan nih, kita mau perform nih, kita effort nih, latihan, cari sound. Main yang bener, ngulik. Nah tuh effortnya di situ. Pemain kita kan ngulik, pemain drum ngulik, pemain bass ngulik. Terus kita ngompakin. Pada waktu perform, nah kita tunjukin nih main yang bener dari sound. Terus habis itu dari ini apa namanya performance-nya gerakannya lah, motionnya lah, blockingnya. Terus kita berusaha ngajak orang. Ya crowd control. Untuk interaksi, crowd control dan sebagainya. Itu effortnya teman-teman band yang bisa dinilai. Pertanyaannya nih,
Aku ini nggak tahu ya. Ya, Effortnya teman-teman DJ itu apa? Pada waktu mau perform. Effortnya sebelum kita perform pasti sampai akhirnya ketika ini loh yang dilihat. Misalnya main gitar kan dilihat apa? Soundnya mas. Benar. Main gitar kan dilihat apa? Oh actionnya mas. Motionnya mas. Soundnya, actionnya, terus habis itu style permainannya mas. Nonton Andra, nonton Dewa Bujana, beda. Ya kan? Kalau dari DJ apa yang sebenarnya effortnya di mana? Terus kita harus nikmatinnya itu dari mana sih sebenarnya? Kalau dibilang effortnya dari mana ya? Nah ini sebenarnya sama aja kayak musisi-musisi band atau musisi solois atau apapun itu sama sebenarnya. Mereka punya ciri khas masing-masing. Nggak semua DJ punya ciri khas masing-masing. Kebanyakan DJ itu ya sama satu yang lainnya juga. Jadi sebelum kita perform, kita itu kadang-kadang harus nyiapin playlist yang terbaru. Satu, sama kayak band. Nyiapin playlist yang terbaru, apa yang top hits itu apa, top 40-nya apa. Terus kedua, meremix versi dia sendiri. Kalau di band sama aja kayak mengcover versinya band itu sendiri. Sama aja. Setelah di play, nanti pembawaannya bagaimana? Konsepnya itu yang dijual sebenarnya. Konsep kayak, ini contoh, kita ambil contoh aja, namanya sebut aja yang terkenal namanya Wisnu Santika. Dulu Wisnu Santika nggak terkenal dulu. Terkenalnya dia gara-gara bawa musik DJ dengan genre yang namanya sekarang itu Indo Bounce. Memang itu nggak ada dari yang lain-lainnya, nggak ada yang mencetuskan Indo Bounce. Ya sama aja kayak gitu. Yang dinilai itu akhirnya, ternyata Wisnu Santika ini bisa bikin remix lagu ini sedemikian rupa ya. Enaknya itu di situ. Nah, disitulah yang nanti akhirnya jadi banyak orang yang mau ngikutin si Wisnu Santika. Sama aja kayak band apa namanya? Peter Pan. Peter Pan punya versi lagu pop, versinya dia kayak gini. Mainnya sedikit ngebeat, sedikit tempo gitu. Kalau di Dewa mainnya mellow, slow. Ya punya ciri khas masing-masing, sama halnya kayak gitu. Cuman nggak semua DJ itu punya gitu ya. Oh, aku nangkep. Berarti lebih ke prepare-nya DJ itu. Prepare-nya DJ yang lebih nyiapin ini ya, nyiapin playlist ya. Nyiapin playlist sama gini. Kalau di durasi 30 menit nih. Ya. 30 menit. Kalau kita ngeband ya, durasi 30 menit. Ya. Yang umum-umum aja nih lagu-lagu pop itu di kisaran 5 sampai 6 lagu yang kita siapin. Kalau di DJ berapa lagu? Kurang lebih sampai kalau 30 menit durasi ya. Ya bisa sampai minim paling ya 10 bisa. Cuman minim itu minim. Kalau misalnya mau dimaksimalin ya bisa sampai ya banyak. Bisa sampai 30, bisa sampai 50 lagu dalam 1,5 jam. Oh, karena kalian maininnya nggak full ya? Nggak full, bedanya di DJ gitu, nggak full. Oh, aku tahu. Berarti DJ itu lebih ke nyambung ya? Iya, lebih ke ya itu tadi membawa suasana supaya orang ini kan ada orang yang satu lagu dengerin ini bosen mau cepet diganti. Bagian-bagian part tertentu yang memang orang yang suka gitu. Oh, aku tahu, berarti memang PR-nya DJ itu membangun suasana. Membangun suasana sebenarnya. Dia harus bisa bikin mau dibawa kemana nih arahnya. Iya. Oh, berarti DJ itu yang bisa dinilai dari permainan DJ itu adalah transisi lagunya mungkin ya? Bisa dibilang seperti itu, transisi lagunya, terus bagaimana dia menghasilkan sebuah remix yang enak buat didengerin sama orang. Remix kayak anak band ngover. Ya. Dirimu bawain 10 lagu, itu remixan semua? Kalau sebenarnya nggak diwajibkan, tergantung dari suasananya. Terkadang ada sebuah musik itu yang originalnya udah enak, ada yang kayak gitu, ada juga yang perlu diremix, bahkan remixnya lebih enak daripada yang originalnya. Kalau proses remix itu kayak proses rekaman nggak sih? Kurang lebih sama. Jadi kayak bikin daur ulang aja gitu. Berarti kita bikin mulai nol nih musiknya nih? Iya mulai nol. Mulai dari intro sampai closingnya pun ya dari nol. Itu gila itu effortnya itu effortnya gila. Benar, bayangin aja kalau misalnya DJ malam, biasanya itu kebanyakan DJ ya, malam main, paginya udah buat proses buat producing remixan tadi itu. Bahkan sebelum main pun kalau kita tahu, ada lagu baru nih, lagi hits nih, di momen itu juga dia langsung ngerubah. Kadang-kadang ada yang langsung diremix dengan ininya. Apakah setiap gigs beda? Misalnya nih lagunya Noah nih, lagunya Noah Separuh Aku nih, lagunya Noah Separuh Aku. Dirimu perform di gigs di cafe A sama di cafe B dalam waktu seminggu nih. Nah, hari Kamis di cafe A, hari Jumat di cafe B. Itu remixan yang sama atau? Kita ngeremix, kamu ngeremix nih. Dirimu ngeremix lagunya Noah Separuh Aku. Ya kalau di beda tempat, it's okay. Tapi enggak yang selalu diputar ya.
Harus ya tetap harus update. Ya kadang-kadang kalau DJ itu ngakalinya kayak gini, bukan ngakali sih ya. Mainnya tuh kayak gini. Mungkin di cafe A, let's say ngomong cafe A, mungkin lagu Separuh Aku ini ditaruh di bagian tengah nih. Di cafe B ditaruh di bagian awal. Tetap remisan yang sama. Hanya permainan di playlistnya aja penaruhan tempatnya di mana. Soalnya juga kita ngikutin suasana juga. Kalau misalnya lagu Separuh Aku di play, tapi yang datang orang-orang tua ya mana tahu lagu Separuh Aku kayak gitu-gitu. Jadi kita harus bisa baca crowdnya kayak gitu. Siap. Oh berarti challenge-nya DJ itu lebih ke arah ya sama-sama sih, sama-sama nyiapin playlist ya, sama-sama nyiapin playlist. Tapi kayaknya lebih ekstrim ke teman-teman DJ ya, karena kalau anak band mah 6 lagu, kalau DJ minimal 10 lagu. Bisa jadi 10 lagu minimal. Minimal itu. Minimal 10 lagu bisa. Iya karena kan ngeplaynya nggak mulai awal sampai. Kalau band kan full ya. Full. Band full karena kita kan memainkan. Ya, memang yang dijual kan caranya entertainnya di situ. Kalau DJ kan cuma memutar ya, ngeplay aja kan ngeplay. Tapi challenge-nya adalah ketika lagu pertama sama lagu kedua transisinya oke, gitu ya. Gitu. Benar. Harus bisa dapat transisi yang cocok, yang enak, yang orang lain itu. Bahkan yang kalau bisa yang bikin susah. Orang lain out of the box. Enak itu relatif sih ya. Iya makanya. Tapi kita ngomong secara industri ya, Berarti DJ itu sangat genre banget ya? Harus bisa nguasain banyak genre, harus tahu. Performnya konteksnya genre banget ya? Iya benar. Selain genre ya genre sih, terutama genre. Soalnya memang di DJ itu harus dituntut bisa mainkan semua genre, terus habis itu tahu genre musik apa aja. Contohnya gini nih. Aku pernah nih perform. Yeah. Lagu pertama aku bikin pop biasa. Pop biasa, oke. Bahkan cenderung ke akustik ya. Yeah. Cenderung ke akustik atau sound clean lah. Yeah. Lagu kedua tiba-tiba aku pengen kasih distorsi yang menggelegar gitu. Yang lumayan, lumayan. Ya nggak sampai metal juga sih, nggak sampai metal. Anggap aja misalnya aku punya aransemen lagunya Bintu itu yang rock banget. Memang sengaja dibikin rock. Ada di DJ. Atau misalnya lagunya Mas Andra Ramadan yang apa namanya? Kini ku tak mau lah, apa sih judulnya? Jalanmu bukan jalanku. Oke, tahu. Itu memang udah dari sononya udah gini nih. Soundnya udah gondrong. Oke, sound gitarnya udah gondrong. Tapi biasanya di lagu pertama aku bawain lagunya Komang. Raim Laudi, Mas Raim Laudi. Halo Mas Raim, halo Mas Andra. Lagu pertama lagunya Raim Laudi. Lagu kedua lagunya Andra, Jalanmu Bukan Jalanku. Itu sah-sah aja sih. Iya sama. Itu sah-sah aja. Lah, kalau memang DJ kayak gitu. Nah itu tergantung di posisinya. Kan ada yang lagu-lagu, contoh nih. Secara kan teman-teman DJ harus ngejaga ambience nih. Iya benar. Itu salah satu hal yang harus hati-hati ya. Itu kalau misalnya kita salah naruh playlist atau salah mixing ya jadi fatal. Orang pasti kaget, orang pasti apa iki kayak gitu. Ya makanya itu ada lagu DJ yang lagu metal yang dimasukin di playlist DJ itu ada, tergantung genrenya nuansa musik metalnya kayak gimana. Contoh nih, ada Bring Me The Horizon, lagu yang terbarunya tahun kemarin itu ada Drone. Drone itu bisa diputar. Ada lagunya Simple Plan, pop punk. Arahnya yang lagunya yang judulnya Jet Like. Itu orang ya banyak, makanya kita harus research juga gitu loh. Lagu ini nih kalau dibawain ke tempat yang kayak gini cocok nggak gitu. Kalau emang nggak cocok ya kita nggak mainkan. Tapi kalau emang crowdnya udah kelihatan, oh ini cocok nih kasih lagu ini nih. Lempar aja gitu. Berarti berat ya jadi DJ ya? Iya, kita harus benar-benar ngelihat gimana nih suasana depan ini cocok nggak ini kasih musik ini. Berarti beratnya DJ lebih ke ini ya, lebih ke prepare-nya ya? Prepare-nya bener, ke playlist itu terutama, nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main kalau di DJ itu. Iya, ya mungkin karena gini ya sekilas aja ya mungkin yang awam ya kayak misalnya. Apa yang mau dinilai dari seorang DJ kalau ditonton aja juga ya kan cuma orang joget-joget aja ya kan ditonton cuma orang joget-joget aja karena kan ada kafe yang aku tahu sendiri dia itu muter DJ terus nggak ada yang ngomong apa sih namanya itu kayak ngomong MC DJ apa istilahnya MC DJ memang MC DJ sendiri itu. Kalau ada MC-nya kan ada yang teriak-teriak, ada yang ngarahin, tapi kan ada juga entertain DJ yang cuma just DJ aja. Nah, kalau ditonton kan kita nonton ke panggung nih, orangnya nggak nyanyi, orangnya joget-joget.
Iya balik lagi. Sebenarnya kan DJ itu kan singkatan dari disc jockey. Iya kan. Tahu. Dia emang cuman muterin yang ngeplay musik aja gitu. Ya memang tugasnya dia cuman ngeplay musik. Cuman kan nggak hanya ngeplay musik. Kita harus tahu nih orang-orang nih yang nongkrong atau misalnya ngomong di kafe ya. Orang-orang yang datang nih kayak gimana nih orang-orangnya. Kita nggak asal main, pokoknya aku suka musik ini aja di play, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Ada tuntutan-tuntutan yang memang kita harus ngikutin. Nah tuh. Flow-nya gimana gitu. Nah tuh buat teman-teman yang nggak tahu tuh. DJ itu ternyata dia lebih kompleks. Dia lebih kompleks. Memang secara perform terus terang dari aku ya, dari pribadi ya. Memang lebih menyenangkan nonton anak band. Lebih menyenangkan nonton anak band. Atraksinya itu lebih banyak. Nonton drummernya seru, nonton gitarisnya seru, nonton vokalisnya seru nih. Ada keseruan sendiri, basisnya ada ketebak-ketebak. Nah, bukan ya? Ketebak-ketebak main drumnya. Nah, itu nonton mereka itu seru. Nah, sementara kalau nonton DJ kita visual aja nih misalnya, soundnya hilang nih, nonton gitarisnya masih benar. Kalau nonton DJ itu kan kayak cuman orang joget-joget aja. Bayangin aja, performnya 30 menit cuma joget-joget aja. Ya muter lagu sama-sama menghasilkan musik, sama-sama menghasilkan musik. Cuman DJ itu harus bisa ngejaga ini ya, ngejaga mood ya. Moodnya yang dibuat turun, dibuat naik. Iya benar. Nah itu berat loh ketika hanya satu orang di atas panggung. Apalagi nih ya, yang kalian harus tahu ya. Jadi DJ itu minimal harus ganteng, harus good looking, itu harus ya itu. Karena yang selain dari caramu bikin playlist, skillmu bermain DJ itu pakai gimana, penampilan juga nomor satu. Di semua lini bidang apapun pekerjaan, good looking itu harus. Nah itu, apa mana kalau di DJ itu catatan pentingnya adalah harus good looking dan minimal ganteng. Itu pasti cepet lakunya. Selain itu main playlistnya juga harus. Itu terlalu personal sih kalau menurut aku sih. Kalau menurut aku terlalu personal sih mas. Ya banyak kayak musisi juga awalnya juga idealnya. Bilang ideal. Iya idealnya emang itu sih. Ideal. Tapi banyak yang nggak ideal tapi dia unik juga naik. Iya banyak. Nah kita lihat di Korea. Tuh ada SNS dulu ya ada SNS. Dia tuh siapa ya K-pop tuh cewek, jenjang, cantik, seksi ya kan. Terus tiba-tiba muncul Gangnam Style. Apanya itu ganteng enggak? Iya sih. Cantik enggak? Gendut aneh tapi naik. Menurut aku sih kurang setuju sih aku di statement itu kurang setuju sih. Ya idealnya, ngomong idealnya. Idealnya ya benar sih, lebih ke idealnya. Idealnya itu harus memang. Ya kalau dirimu merasa kurang ideal, ya karyamu dong yang unik. Itu kan gitu ya. Kalau emang kamu kurang berpenampilan, kurang menarik ya jual skill, jual yang lain lah, gimmicknya apa dan sebagainya. Tapi kalau bisa ya kembali lagi kita musisi, musiknya kita benerin. Kamu udah nggak ideal secara secara penampilan, karyanya pun nggak ideal. Apalagi itu nggak ada karya, makin redup kamu. Ya gitu sih. Jadi ya itu jual jeroan aja. Jadi DJ itu ya gampang-gampang susah. Mungkin bagi orang lain, sebagian orang yang awam itu bilangnya DJ cuma colokin flash disk, colokin laptop, play gitu aja kayak play Spotify. Ya memang yang nggak tahu mungkin kurang lebih kayak gitu. Ya memang secara mekanisme memang seperti itu. Cuman nggak hanya itu gitu, banyak hal yang harus bisa dipelajari gitu. Oke. Bahkan ada sekolahnya loh di DJ itu. Sama kayak band-band gitu kan. Berarti kompleks banget sebenarnya. Iya. Teman-teman DJ itu berarti bisa jadi ya DJ itu perform, dia tuh nggak diperhatikan. Iya. Tapi orang itu akan enjoy dengan apa yang dia mainkan. Benar, seperti itu ya? Benar. Orang akan tertarik di awal itu ya dengerin playlistnya. Kalau di teman-teman band itu biasanya ketika kita di order untuk ngisi acara seperti makan malam gala dinner dan sebagainya. Penonton yang datang tuh untuk ketemu teman-temannya, untuk ketemu rekan-rekan kantornya, untuk asik sendiri. Dan di situ dikasih suguhan alunan musik dari anak band. Dari anak band nih Seret. Itu kalau anak bandnya mainnya lempeng, bagus, itu malah biasanya nggak dinotis. Biasanya karena panggungnya udah di pojok, soundnya gede sih, mainnya enak, itu mereka nggak dinotis. Tapi saat mereka kacau, ada yang aneh. Itu semua mata bisa-bisa noleh semua. Ya mungkin challenge-nya kan kalau anak band kan ada 5 orang, ada 6 orang ada 3 orang lah paling enggak ya. Kalau DJ sendiri ya itu sendiri one man show itu lebih berat sih. Iya, ya dia harus bener-bener nggak boleh ada miss sedikit pun. Kalau bisa ya nggak boleh ada miss sedikit pun. Karena kalau miss aja udah. Oke, cukup sih di teknisnya mas. Lebih menikmati mana? Jadi anak band atau jadi DJ? Overall lebih suka jadi DJ. Lebih suka jadi DJ? Iya banyak plusnya soalnya. Kenapa? Banyak plusnya. Banyak plusnya? Iya banyak plusnya dong. Tapi gak capek mas? Sometimes pasti aku ngerasa capek. Ngerasa lebih passion jadi DJ?
Lebih baik sendiri DJ. Oh, kalau ketika ada tawaran untuk ngeband lagi? It's okay, nggak masalah. Mau aja aku. Oh, Kalau mau jadi band, aja. kalau misalnya ditawarin, Mas mau main band nggak? Mau ngisi ini nggak? Mau aja kalau aku bisa. Aku ada di fase dimana aku dulu tuh udah milih, dari awal milih untuk jadi pemain gitar. Dan hari ini lebih mantap. Yeah. Ketika ada tawaran untuk jadi pemain bass, jadi pemain. Ya udah enggak. Nah, kalau dirimu kan dulu mengawali dari pemain bass. Sempat main gitar, sekarang ke DJ. Sekarang mantapnya di DJ. Ya beda-beda tiap orang beda. Kalau aku sih sekarang di DJ sih, Mas. Oh. Di DJ kayak banyak hal yang udah tak lewatin kayaknya asik bisa dipertahanin lah kayak gitu. Oke, sekarang kalau kecenderungan bikin karya. Oke. Apa yang biasanya jadi kecenderunganmu untuk bikin karya? Keresahan, genre musik yang baru, perasaan dulu atau mood dulu atau gimana? Soalnya, gini deh, banyak DJ bikin karya tanpa vokal, instrumental. Ya benar. Dirimu bikin yang tanpa vokal, instrumental. Kayaknya sih kalau aku lihat sih banyak instrumentalnya, instrumental semua malah. Sebenarnya gini, nggak ada, kalau dibilang dari awal aja ya, kalau misalnya kalau di DJ pengkaryanya arahnya kemana. Balik lagi sih, ke personalitinya orangnya masing-masing. Kadang-kadang Bukan aku tanya ini sampai hari ini nih, kebanyakan karyamu, kebanyakan karya sudah diciptakan itu lebih condongnya kemana? Ke eksplorasi sound atau mungkin ada pesan kesedihan yang mau disampaikan? Jadi ada kombinasi sih, ada kombinasi. Aku tuh suka explore beberapa suara lah, mesti kayak suara baru, main di instrumen ketukan kayak gitu-gitu, sama nada-nada dari ya let's say ngomong string, violin atau apapun itu, permainan di instrumen, sama lebih ke arah yang emosional, lebih ke arah yang apa ya istilahnya, sedih yang nggak sedih, marah yang nggak marah, ininya di main emosional aja. Tahu nggak kenapa aku tanya ini? Nggak tahu kenapa. Karena aku sendiri juga, aku ini bikin rekaman yang yang ada vokalnya. Oke. Aku bikin lagu misalnya, aku berkarya yang lagu ada vokal ada liriknya. Aku juga berkarya yang instrumental tanpa lirik. Oh, asik. Dan memang lebih susah ketika tanpa lirik. Iya benar. Waduh, susah. Kacik lah. Nggak usah. Oke. Lebih susah memang ketika tanpa lirik. Nah, bagaimana dengan dirimu? Iya memang challenge-nya kalau terutama di musik DJ ya, itu memang cenderungnya kebanyakan tanpa lirik gitu. Kalau memang gitu sih. Lah makanya gimana caranya nyampein ke orang lain? Ya kalau dari sisi teknisnya itu dari sentuhan melodinya, permainan di chordnya, ini arahnya kelihatan kok main chord ini tuh. Terus kelihatan kok kalau misalnya main sedih itu chordnya kelihatan kok. Oh ini musik ini laginya arahnya ke sedih nih instrumental ini. Makanya musik-musik instrumental yang kita tahu itu ini musik sedih, ini musik bahagia. Kalau aku sih mainnya seringnya ke instrumen, memang jarang main yang pakai vokal karena memang main vokal itu yang susah-susah mudah. Kalau menurutku sih gitu, karena main vokal itu juga harus pikirin liriknya, harus pikirin siapa yang cocok buat mengisi vokal ini, gitu-gitu. Penyampainya harus nyampe. Emang itu challenge-nya bikin karya sih. Iya, memang kayak gitu. Makanya ya udahlah, sementara ini memang yang bisa tak lakukan ya cuman bikin karya lewat sebuah instrumen, ya udah nggak apa-apa. Yang penting minimal punya karya dulu lah. Ntar nanti kalau misalnya memang ada waktunya buat ya cobalah ini diisi vokal, siapa tahu itu bisa. Itu kan ada waktunya sendiri. Kita ini pernah kolaborasi ya di satu karya ya. Ya benar itu. Pernah kolaborasi di satu karya, ada karya instrumentalku judulnya Eclipse itu sama DJ Milky Way. Sama aku. Bisa didengarkan langsung ke Spotify dan DSP kesayanganmu lah. Benar itu. Kalian harus dengerin sih, kalau nggak dengerin mah bukan musisi kalian pasti. Ya sebenarnya musik ya luas ya. Ya musik benar. Luas ada yang dari maaf aku tadi benar-benar nanya karena aku ini nggak paham. Aman mas. Nanya benar-benar karena ya kita beda nih, maksudnya pendekatannya kalau kan mirip nih kalau misalnya main gitar ngulik gitarnya, main drum ngulik drumnya nih ya, untuk bisa bermain dengan benar. Iya. Kalau DJ kan aku ngelihatnya kayak apa yang diulik dari alatnya. Banyak sih mas sebenarnya. Kan seperti itu ya kan kita nggak tahu ya. Ternyata yang diulik adalah genrenya, transisinya, ngejaga vibes-nya, ngejaga crowd-nya, ngejaga mood-nya, ngejaga ini. Banyak. Sebenarnya banyak. Ternyata lebih kompleks di DJ. Cuman DJ ketolongnya adalah dia nggak perlu risau bahwasanya dia mainnya salah. Karena kan cuma ngeplay ya. Iya.
hampir nggak ada salah sih sebenarnya. Iya, hampir nggak ada salah kecuali Hampir nggak emang ada salah. soundnya busuk. Nah itu, atau enggak kalau dia DJ lagi mabok, pasti mainnya nggak bener itu Nah, pasti. kalau Kebanyakan mabuk gitu. kalau mabuk kan cuma DJ. Kebanyakan sih gitu ya kan emang kalau DJ kan stigma di masyarakat kan pasti dunia malam, pasti nggak jauh dari minuman alkohol, pasti gitu-gitulah. Mas. Pokoknya kayak gitu sih. Kan. Tapi ya nggak semuanya gitu balik lagi. Oke. Mas, kalau untuk kedepannya nih, mau ada rencana rilis karya atau apa? Tahun 2024 ini sih pengennya rilis karya, cuman terbentur banyaknya job ya kan, isi sana, isi sini gitu kan. Akhirnya Jadi selain DJ nih ada kerjaan lain gak sih? Ini sebenarnya ada. Apa? Gak apa-apa, santai aja. Aku sih memang awalnya itu bergeraknya di F&B, jadi tukang masak lah, bahasanya tukang masak. Jadi anak kitchen sebenarnya. Oh, anak kitchen. Akhirnya ya iseng-iseng daripada ngebuang waktu main kesana kesini nggak jelas ya lah nyobalah DJ akhirnya gitu. Ya. Nah, beliau ini di F&B ya? F&B. Lebih di kopi, bukan? Ya, sekarang dulu kopi, awalnya kopi. Oh, awalnya kopi. Lambat laun semakin kesini kok kayaknya kitchen ini lebih menarik ya. Di kitchen. Jadi kitchen sekarang. Ya Anda memasak dua hal yang berbeda. Ya benar, sama-sama masaknya nih. Pagi masak makanan, malam masak musik gitu ya? Benar sekali. Seru. Pertanyaan terakhir Mas. Sudah sesuai ekspektasi bidang, kita ngomong bidang, nggak usah bidang F&B-nya, aku nggak ahli di situ ya. Oke. Okay. Sudah sesuai ekspektasi kah DJ-mu? Atau memang ada sesuatu yang masih harusnya bisa nih? Mungkin ke karya, mungkin ke penghasilan mungkin ya. Iya. Harga, harusnya bisa di sekali main tuh 25 juta. Iya pastilah itu semua orang pasti pengen gitu. Kalau aku pribadi sih selama jadi DJ, ya memang memang aku bukan expertise, aku belum lama jadi DJ juga, masih bisa dihitung tangan lah, kayak berapa tahun main DJ. Nggak yang ahli-ahli banget. Tapi kalau misalnya ekspektasinya udah kesampai apa belum, kurasa sih masih belum ya. Aku masih belum puas di DJ karena masih banyak hal yang harus tak pelajari dan masih banyak yang harus tak capai di DJ-nya itu sendiri. Tapi kalau misalnya harapan terdekat ini yang pengen tak capai, cuman pengen bisa apa ya istilahnya. Tapi udah klik ya, udah aku DJ deh. Ya. Kalau ditanya klik nyaman atau enggak, udah yang ngerasain nyamannya, biasanya kalau musisi kalau orang yang sudah klik dengan suatu bidang, meskipun bidangnya masih belum bisa memenuhi ekspektasinya itu, ya tinggal biasanya tinggal dilihat challenge-nya ke depan atau karyanya ke depan gimana sih. Itu sepengalaman kakak-kakak yang telah menasihatiku di gua. Kayak pendekar aja. Kalau iya sih memang sih yang semua musisi kalau bisa punya karya. Yang paling pengen tak capai harapan untuk saat ini ya 2024 ya. Aku pengen punya karya yang benar-benar bisa didengerin banyak orang. Itu dulu sih. Enggak yang harus enak-enak banget tapi orang tahu kenapa aku bikin bisa, karya. Mas. Mau didengerin banyak orang ya harus enak lah. Harus enak lah. Karena kan kalau bisa bicara masalah enak kan itu relatif gitu. Iya, benar. Ya kan balik bener. lagi kan gitu. Ya siapa tahu sih bikin satu lagu, bikin satu karya gitu, tahu-tahu boom gitu. Nah, itu tuh, pengennya kayak gitu tuh. Selama ini aku masih belum menemukan momen itu. Enggak ada, Mas, enggak ada formulanya, Mas. Enggak ada formulanya. Iya. Banyak musisi-musisi besar yang pernah aku ngobrol bilang enggak ada formulanya. Yang ada ya kita bikin karya aja terus. Iya memang sih. menurutmu laguku yang booming saat ini, nah Mas Iksan tuh. Yeah. Mas Iksan Skuter pernah bilang, memang menurutmu lagu yang booming saat ini laguku itu lagu yang baru tak bikin. Enggak, itu lagu udah sekian tahun yang lalu. Udah tak publis sekian tahun yang lalu, baru sekarang meledaknya. Iya sih. Memang ada, memang ada. Tapi ketika misalnya nih, ada satu band di Surabaya, nggak usah sebut namanya, dia baru rilis satu single, meledak dia. Di kondisinya saat ini. Oh ya? Di kondisinya saat ini, iya. Apa genrenya dia? Nantilah kita bahas setelah off kamera lah. Iya. Lah, ketika aku tanya nih timnya, mereka bilang nggak tahu. Tiba-tiba aja gitu? Iya nggak tahu, ini momen aja. Ya, kayaknya momen sih itu ya. Kayaknya momen. Ini momen lah. Pertanyaannya, gimana kita nangkep momen? Apakah ada resep yang pakem yang pasti? Enggak. Ada kok orang yang bikin resep, terus dia dapat ada. Tapi ada yang nggak bikin resep, nggak dapat ada. Iya. Ada yang nggak bikin apa-apa, ya kan? Cuman sekedar bikin aja, dapat ada.
Ya meskipun yang nggak dapat lebih banyak. Iya. Tapi kan berarti akhirnya naik itu momen, naik itu rezeki lah bahasanya. Iya. Kita nggak bisa nentuin rezekinya lah. Kalau di Islam ya kan ya kita nggak bisa nentuin rezekinya. Kita harusnya berusaha aja. Ya kalau setuju. Kalau aku anak band ya aku berkarya dari cara aku ngeband. Iya. Itu bikin karya aja, bikin karya yang rutin, yang lebih baik. Nah. Iya sih. Emang harus. Tiba-tiba jadi bijak ya. Emang harus gitu sih. Jadi nggak boleh. Kayaknya emang nggak boleh. Tahu-tahu kita udah nulis 1 lagu 2 lagu nggak ada yang boomers, capek taruh aja. Cuman gitu sih. ya akhirnya kan kita nge-upgrade diri dengan ya karya yang sebelumnya gimana, karya yang ini apa yang lebih baik dari karya kita yang sebelumnya kan gitu ya. Mungkin referensi lebih banyak, mungkin apa ya kita mau menyasar satu pendengar lebih fokus. Nah itu kan akhirnya nambah value. Iya sih. Oke, Mr. Milky Way udah berapa puluh jam? Wah, berapa puluh jam udah sekian lama kita ngobrol. Sepertinya obrolannya kita sudahi sampai di sini. Nah, buat teman-teman jangan underestimate sama teman-teman DJ nih. Nah, ternyata DJ itu effortnya luar biasa ya. Ya enggak semua orang tahu sih itu. Itu kalau aku misalnya jadi DJ itu ya mungkin udah besok perform nih, hari ini begadang nih kayaknya ya. Bisa jadi, bisa jadi. Bahkan nanti kayak waktu setengah jam mau manggung nih. Rata-rata kalau perform di cafe itu berapa lama sih? Ya kurang lebih ada yang satu set itu 1 jam ada, tapi yang paling sebentar itu cuma 30 menit itu ada. 30 menit. Enggak, kalau rata-rata perform reguler kan di kafe. Nah. Kalau anak band mah 3 sesi. Ya. 3 kali 45 menit atau 3 kali 30 menit lah. Kalau di DJ itu kalau DJ-nya 1 itu bisa main 2 sesi. Kalau DJ-nya 2 ya satu sesinya berapa? Satu sesinya 2 jam kurang lebih. Itu standarnya. Sesinya 2 jam. Bayangin aja 2 jam itu berapa lagu harus diputer. Nah itu enggak ada breaknya itu ya DJ ya? Enggak ada. Di DJ enggak ada break. Kan ada nih, lagu pertama terus lagu pertama lagu kedua nih. Sambung. Terus kita ngobrol dulu nih. Halo teman-teman. Sapa audiens. Masih ada breaknya kan ya? Ini enggak ada. Kalau DJ enggak ada. Full play musik 2 jam. Kalau 30 menit minimal sebelum, nggak usah minimal ya, 15 lagu lah ya. Lebih mas? Lebih. Bayangin aja kalau kita misalnya. Udah. Intinya respect buat teman-teman DJ di luar sana. Mohon maaf sebelumnya. Nggak tahu gimana caranya menikmati performnya kalian. Tapi ya dengan obrolan seperti ini kita saling terbuka ya, kita saling. Harus saling ini sih. Jadi biar kita nggak underestimate, wah DJ mah gini. Soalnya kadang-kadang gini, aku entertain. Apa ya, nikmatinya dari mana? Nah, apalagi kita anak musik ya, sama-sama teknikalnya kan kita pasti kepancing nih, misalnya main gitar, salah tuh soundnya tuh. Aduh mainnya keren banget itu. Tekniknya bisa gitu ya. Nah itu kan ada keasikan. Oke Mas Milky Way, terima kasih buat waktunya, keren obrolannya. Nanti kita akan berkolaborasi lagi di karya-karya selanjutnya. Siap. Oke.